Assalamualaikum, balik lagi bareng channel Rupang. Di video kali ini kita akan membahas tentang manfaat PSB atau fotosintetis bakterial untuk tanaman melon. Tapi tidak hanya untuk tanaman melon, saya juga punya beberapa tanaman lainnya di sini. Oke, langsung aja simak video lengkapnya berikut ini. Nah, jadi awal mula saya menggunakan PSB ini. Nah, tapi sebelumnya kita bahas ini adalah jenis PSB-nya. Sebenarnya cara pembuatannya juga banyak yang di YouTube. Kalian bisa cari cara membuat PSB di YouTube banyak. Dan murah juga biayanya, hanya pakai garam, kalau nggak salah garam, telur, lalu ada micin ya, dan air. Hanya cukup segitu aja pembuatannya. Cuman memang harus menunggu lama, sekitar 2 minggu dia harus dijemur biar bisa berubah berwarna menjadi merah seperti ini. Nah, namun kalau misalkan kalian sudah punya satu indukannya ini merah, kalian bikin yang baru, kalian campurkan sedikit yang dari ini, dari indukannya ini, dia tidak akan nunggu lama, seminggu juga udah jadi kayaknya. Nah, untuk manfaat PSB sendiri, yang pertama adalah untuk kualitas daun ya. Di luar greenhouse, lahan sangat terbuka, apalagi ada di ketinggian ya. Nah, di sini udah ada atap rumah orang. Ini kualitas daunnya cukup bagus lah ya, terhindar dari serangan hama, jamur, dan sehat daunnya, terlihat sehat. Nah, di sini saya menanam melon di 3 media ya. Yang pertama adalah di sini pool air. Kita lihat langsung ya. Ini adalah air pool. Nah, kelihatan akarnya kan. Ini pool air. Kita pakai air yang diam saja ya, tidak mengalir, karena saya belum bisa membuat untuk sistem pengaliran airnya. Tempatnya juga terbatas, medianya terbatas, dan waktu saya juga terbatas untuk kerjaan ya. Lalu ada di pool kokopit ya, di sana ada pool kokopit. Ada juga yang pool media tanam. Media tanam isinya tanah gembur, kohei, sekam bakar, dan serat aren kalau nggak salah. Jadi dari 3 perbandingan ini semuanya daunnya sehat ya, semuanya sehat. Cuman untuk pertumbuhannya lebih cepat di air ini. Nah, karena ini usianya lebih muda dari daun yang sana ya. Nanti kita lihat. Nah, itu lebih cepat, lebih duluan 10 hari dibanding ini. Tapi untuk besarnya lebih besar ini sekarang ya, itu terkejar. Itu pool media tanam ya. Nah, untuk pool kokopit kita belum bisa bandingkan karena masih kecil semua. Nah, nanti untuk pool kokopit juga kita bandingkan dengan yang ini. Ini bareng tanamnya ya. Pindah hari setelah tanamnya bareng sama yang di pool kokopit. Oke, kita bahasnya untuknya daunnya ini cukup hijau ya. Bagus, sehat, terhindar dari hama padahal di lahan yang terbuka. Jadi awal ceritanya itu dulu saya hanya pakai untuk nutrisi saya saja ya, Bmix setiap hari tanpa fungisida lah, tanpa fungisida atau pestisida untuk tanaman melon. Ternyata banyak yang mati ya, ada yang mengalami kekeringan, ada yang menguning daunnya, ada yang layu, dan itu semua disebabkan sepertinya karena hama. Lalu coba saya tanggulangi dengan NPK Mutiara ya, yang warna biru muda itu. NPK Mutiara seminggu sekali. Tapi nyatanya sama saja ya, masih belum bisa teratasi untuk masalah di sini. Nah, saya coba searching YouTube caranya, ternyata ada yang merekomendasikan pakai PSB. Saya coba lagi beli PSB, karena kalau untuk bikin terlalu lama, nunggu 2 minggu ya. Saya coba beli PSB yang barusan ini. PSB jenis ini murah, harganya 10.000 di online. Ternyata hasilnya cukup bagus ya, cukup baik, karena memang terlihat di sini semenjak pakai PSB tidak ada tanaman yang layu lagi, tidak ada tanaman mati, tidak ada tanaman yang menguning atau kering semenjak pakai PSB. Jadi terhindar dari hama ya. Bukan hanya untuk melon saja, tapi ada beberapa tanaman lain di sini juga pakai PSB dan metode yang sama, pakai nutrisi Bmix setiap hari. Kualitas daunnya bagus semua. Salah satunya ada di sini, ada tomat cherry,
ada cabai rawit, ada semangka juga, ada pepohonan kayak mangga, dan ada terong juga. Nah, jadi untuk manfaat PSB ini hanya penggunaannya juga hanya simpel sekali ya. Hanya per satu tutup botol per 1 liter air, dan dipakainya hanya seminggu sekali. Disemprotkan ke daunnya. Nah, kalau misalkan mau juga disemprotkan ke bagian tanahnya atau media tanamnya tidak apa-apa. Tidak masalah, yang nggak ada masalah sama sekali ya. Saya juga sering menyemprotkan ke bagian akarnya di tanah. Lalu untuk berbicara untuk pertumbuhan, dari ketiga media tanam yang saya pakai, yang lebih cepat adalah pakai air ini ya, walaupun dia tidak mengalir ya. Kalau kebanyakan di YouTube kan kita lihat pakai sistem hidroponik NFT ya, yang air mengalir secara halus. Namun ternyata untuk air yang diam tidak bergerak juga nyatanya bagus ya. Saya juga nggak tahu bagaimana suplai oksigennya itu dia bisa dapat. Tapi yang pasti ini tanamannya sehat, tumbuh lebih cepat dibandingkan yang media tanam di tanah gembur itu, dan juga dari kokopit lebih cepat ini. Nah, apalagi ini sekarang cuacanya sedang berangin ya, kelihatan sekali anginnya sangat kencang di sini. Nah, bagi kalian yang memang mau coba untuk PSB, silahkan dicoba dulu. Saya rekomendasikan. Kenapa? Karena saya sudah cobanya sekitar 3 minggu dan hasilnya cukup baik semua ya tanaman saya. Nah, jadi biaya untuk mengurangi biaya juga, biayanya cukup murah. Jadi bagi kalian yang nanamnya di luar greenhouse, ini sangat cocok sekali ya sebagai alternatif fungisida alami untuk tanaman melon kalian, agar tanaman melon bisa tumbuh subur. Kita langsung aja lihat ya satu persatu. Di sini ada tomat. Ini baru jadi ya. Ini cabai, jenis cabainya cabai rawit tapi warnanya kuning nanti. Ini ada, kalau di Sunda itu lenca ya. Dia sudah keluar sudah keluar buah tuh, udah berbunga. Ada alami juga tadi, lebah banyak yang kesini. Ini juga cabai rawit merah. Nah, ini jenis bariking yang pakai kokopit. Di sini ada juga cabai lagi, sebelum saya pindahkan ya, karena tempatnya sudah sempit juga di sini. Lagi cari alternatif tempat. Nah, ini semangka, satu-satunya semangka yang jadi di sini ya. Nah, ini hasil beli sih. Beli semangka di pasar, lalu bijinya saya coba semai jadi. Sampai cuma satu yang jadi dari 20 biji mungkin. Nah, ini ada mangga. Ini dari biji juga ya. Saya coba semai ternyata jadi. Nah, ini adalah tempat saya untuk bertanam ya. Lahan sempit tapi tidak bisa mengurungkan niat saya untuk bertanam. Tetap saya semangat bertanamnya di lahan sempit juga. Biasanya saya media untuk semai saya. Ini juga ada melon yang baru-baru tumbuh. Nah, ini kecil. Ini terong, ini nih mau jadi ini. Dan kita berada di atas atap rumah orang ya, jadi dinamakan rupam itu karena memang posisinya kita di atas. Oke, mungkin segitu yang bisa saya share untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe channel Rupam, share, like, dan komen ya, agar bisa terus berkembang ke depannya. Terima kasih.